Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua LP2M dan yang saya hormati Ketua LP2M dan jajarannya. Baik, saya akan mempresentasikan dari laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul aplikasi teknologi tepat guna pada alat screw cutter dalam meningkatkan efisiensi kinerja petani padi di Kenagarian Padang Belimbing, Kecamatan Sepukoto Singgara, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baik, saya Buki Rahim atas nama Ketua PKM dan beranggotakan Bapak Profesor Dr. Suparno MPD. Dari analisis situasi bahwasanya Kabupaten Solok adalah salah satu daerah penghasil beras dan terus mengupayakan Kabupaten Solok mampu swasembada pangan karena beras dari Kabupaten Solok merupakan beras unggul dan ternama untuk daerah Sumatera Barat bahkan untuk Indonesia. Dan beras ini memang akan disalurkan ke provinsi-provinsi lain di se-Indonesia. Untuk kondisi di lapangan bahwanya pasca panen padi akan tersisa jerami padi. Nah, jerami ini yang mengakibatkan permasalahan dari kelompok tani di Kenagarian Padang Belimbing Kabupaten Solok. Bahwasanya jerami ini ada dua alternatif bagi masyarakat atau petani padi. Yang pertama dibakar, yang kedua dikumpulkan di pesawahan. Dari kondisi tersebut ada kerugian-kerugian yang dialami petani. Apabila jerami ini dibakar, maka berdampak kepada kesuburan tanah atau kesuburan persawahan dari hasil arang pembakaran. Atau dari segi pengumpulan jerami di pesawahan tentu akan berdampak berkurangnya area pertanian padi yang dilakukan oleh petani. Karena dalam proses pelapukan jerami ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian dari penanganan padi ini mulai dari pembibitan padi, semai padi, kemudian padi ini dikeringkan dan sampai dia sudah menghasilkan padi. Kemudian terjadinya panen dari padi. Dari panen ini akan tersisa jerami. Jerami ini tentu dikumpulkan di pesawahan dari masyarakat. Ada dua alternatif. Yang pertama pembakaran, yang kedua adalah pengumpulan jerami. Dari pembakaran ini tentu banyak kerugian-kerugian seperti dari tingkat kesuburan tanah, kemudian polusi yang diakibatkan oleh asap dari pembakaran. Kemudian dari kondisi tersebut ataupun dari permasalahan tersebut ada inovasi yang ditawarkan oleh tim kelompok PKM kami. Yang pertama, kondisi yang lama penanganan jerami pasca panen adalah dengan membakar jerami atau mengumpulkan jerami. Penanganan jerami dilakukan dengan tangan manual manusia. Proses ini membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup lama. Selain membutuhkan tenaga dan biaya juga merugikan petani dalam tingkat kesuburan tanah pasca pembakaran jerami. Yang ditawarkan dari tim kami yaitu proses penanganan jerami pada pasca panen dengan menggunakan mesin pencacah jerami atau screw cutter, sehingga jerami dapat menghasilkan menjadi kompos untuk proses penanaman padi pada periode berikutnya. Dan hal ini sebenarnya juga sudah dilakukan oleh petani padi, tetapi dilakukan pencacahan jeraminya dilakukan dengan manual. Dengan melakukan manual ini sehingga membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah masyarakat dilaksanakan di Kenagarian Padang Belimbing, Kecamatan 10 Kota Singgara, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, bertujuan untuk meringankan beban kerja yang dihadapi petani padi pada saat pasca panen. Permasalahan yang dihadapi petani pada saat pasca panen akan berdampak tingkat kesuburan tanah setelah pembakaran jerami, dan hal ini akan mempengaruhi pendapatan dari petani padi.
Manfaatnya yaitu untuk meringankan kerja petani padi dan lebih mengenakan kepada petani tentang teknologi tepat guna terutama pada kelompok TU baru sawah 14 Imang Padang Belimbing dan kelompok pemuda tani sawah 14 Imang. Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu yang pertama pemberian teori tentang masalah bagaimana penanganan jerami, demonstrasi alat dan dilakukan praktek oleh petani padi sehingga dapat digunakan oleh masyarakat petani padi sehingga dan diimplementasikan di masyarakat. Kemudian proses pembuatan yang pertama itu desain, yaitu perancangan gambar dari 2D dan 3D. Untuk 3D bisa dilihat dari desain mesin screw cutter ini atau pencacahan jerami. Yang kedua ada desain rangka, desain mata pisau, dan desain bodi. Dan desain keseluruhan ini tentu diperhitungkan efisiensi dari bobot dari alat atau mesin. Kemudian ini merupakan proses pembuatan rangka, yaitu dari pembelian bahan, kemudian pemotongan bahan, kemudian dilakukan perakitan dari material. Kemudian ada proses pembuatan dudukan roda, kemudian pembuatan komponen mata pisau, dan ini sangat rentan dan harus dilakukan penelitian secara lebih teliti karena jarak antara mata pisau dengan bantalan pemotong memiliki kerapatan yang lebih rapat. Kemudian proses pembuatan spiral pada poros karena di dalam setelah jerami dicacah atau dipotong oleh mata pisau, maka serpihan jerami ini akan dilontarkan ke luar. Dan saat sekarang ini pada proses finishing yaitu perakitan dari mesin screw cutter atau pencacahan jerami dan akan dilaksanakan beberapa hari ke depannya. Dan untuk saat ini posisinya masih dalam posisi 90% pada alat. Kemudian proses pelaksanaannya belum dapat kami laksanakan karena dalam pembuatan dari mesin pencacahan jerami ini masih dalam posisi 90%. Demikian. Kemudian dalam pembuatan alat ini kami juga sudah membuat draft dari yang pertama draft artikel karena ini merupakan kewajiban dari dalam pengabdian masyarakat. Draft ini sudah kami susun dari abstrak, judul abstrak, kemudian pendahuluan sesuai dengan template jurnal yang akan dituju. Kemudian selain jurnal ini, tim kami juga sudah membuat draft dari haki. Untuk draft haki ini kami sudah membuat permohonan pendaftaran ciptaan, kemudian ada surat pernyataan serta logbook, manual book yaitu berisi tentang masalah rancangan dari mesin pencacahan jerami atau screw cutter ini. Mungkin demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.